warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Ada yang belum makan? Ada yang belum makan di sini? Yang belum sarapan, angkat tangan. Soalnya Ibu ada melihat yang ngantuk ya. Sudah makan pagi semuanya? Sudah sarapan? Sudah Bu. Barangkali masih ada yang belum ingat atau mengenal Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Putri Ika Fadilah Tumanggor. Mungkin yang sudah ingat atau mengenal Ibu makin ingat lagi, dan yang belum mengenal alhamdulillah sudah ingat ya. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu mau anak-anak semuanya periksa dulu di sekitar kursi dan mejanya apakah ada sampah yang berjatuhan yang bisa mengganggu kenyamanan kita dalam belajar ya. Jika ada, tolong dibuang ke tong sampah di luar. Baik Bu. Ada sampah di sekitarnya? Tidak ada Bu. Oh, tidak ada. Baiklah. Kalau begitu, silahkan duduk dan jangan mengobrol. Perhatikan nanti penjelasan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Baik Bu. Baiklah, ketua kelas, coba pimpin doanya dulu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Berdoa sudah selesai, Ibu mau cek kehadirannya dulu. Ade Nurul Fadilah Hadir Bu. hadir ya. Hijriyah Fadilah Hadir Bu. hadir ya. Nona hadir tidak Nona? Hadir Bu. Hadir ya, hadir. Oke, baik, berarti semuanya sudah hadir. Nona minggu lalu tidak hadir kan? Nona lagi sakit ya? Sekarang alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan hari ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menuntut ilmu kembali. Baik. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pola bilangan atau pola barisan bilangan, yang dimana kita sudah belajar apa itu pengertiannya dan bagaimana contoh-contohnya. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan belajar lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Ada yang sudah membaca-baca di rumah? Oh, tidak ada? Ya, alangkah baiknya sebenarnya dibaca di rumah sebelum pembelajaran, untuk kalau misalnya ditanya sudah ada yang bisa menjawab gitu ya. Ibu mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat apa itu pengertian dari pola barisan bilangan? Saya ingat Bu. Ya, coba Ade Nurul. Barisan bilangan adalah sebaris bilangan yang disusun menurut aturan tertentu Bu.
Bagus. Tepuk tangan. Kemudian masih ingat lagi tentang pola, apa itu pola bilangan? Saya ingat, Bu. Ya, ada Nurul lagi. Baik. Pola bilangan itu adalah aturan tertentu pada barisan bilangan. Yang terakhir dari pembelajaran minggu lalu, ada yang tahu apa itu pengertian dari suku? Saya, Bu. Ya, baik Hijriyah. Suku adalah setiap bilangan anggota barisan. Ya, tepuk tangan. Nah, jadi sudah pada ingat ya apa itu pola barisan, barisan bilangan, dan suku. Baik, terima kasih. Sebenarnya apa sih manfaat dari kita belajar pola barisan bilangan ini gitu kan? Nah, sebenarnya banyak sekali manfaat yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya materi yang akan kita pelajari ini adalah pola barisan konfigurasi objek. Nah, jadi nanti ada macam-macam pola barisan bilangan yang akan kita pelajari. Jadi, misalnya ada sebuah komplek yang dimana rumah-rumah ini mempunyai nomor rumah ya. Nah, nomor rumah ini kan tidak mungkin ada yang sama, karena nanti kalau misalnya orang berkunjung ke rumah ini dan sudah ada alamat, tidak mungkin ada nomor rumah yang sama. Jadi misal untuk rumah sebelah kiri nomornya adalah nomor ganjil, nah untuk nomor rumah sebelah kanan itu adalah bernomor genap seperti itu. Nah, jadi nanti tidak sembarangan untuk meletakkan nomor-nomor yang sudah ada di rumah di dalam komplek seperti itu. Jadi ada aturan-aturan yang diberlakukan untuk atau tamu atau siapapun yang ingin berkunjung gitu ke dalam rumah seseorang itu tidak tersesat, tidak salah rumah seperti itu. Dan masih banyak lagi aplikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya juga ada bakteri di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ada bakteri yang bisa membelah diri menjadi 2 kali lipat, menjadi 3 kali lipat seperti itu. Dan nanti itu kita bisa hitung gitu. Masih kurang jelas tentang materi sebelumnya? Tidak, Bu. Berarti sudah paham ya. Sebelumnya tujuan pembelajaran kita adalah kita bisa mengenali macam-macam pola konfigurasi, pola barisan konfigurasi objek. Nanti kita bisa tahu berapa sih macam-macamnya seperti itu. Nah, ada juga tujuan kita yang kedua itu agar kita bisa menyelesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan pola tersebut. Jadi dari tadi kita sudah menyampaikan tujuan, Ibu sudah menyampaikan tujuannya. Jadi kita mempelajari, untuk hari ini kita belajar 2 tujuan tersebut, yaitu macam-macam pola barisan konfigurasi objek, dan kita bisa menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang berkaitan nantinya dengan konfigurasi objek ini ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pola barisan konfigurasi objek. Nah, di dalam pola barisan konfigurasi objek ini ada berbagai macam pola. Nah, yang pertama adalah pola konfigurasi pada barisan bilangan ganjil. Nah, yang kedua adalah pada barisan bilangan genap. Yang ketiga ada pada barisan bilangan persegi. Yang keempat ada pada barisan bilangan segitiga. Yang kelima ada pada barisan bilangan persegi panjang. Dan yang keenam ada pola bilangan pada segitiga Pascal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari berbagai keenam macam pola ini. Baiklah ya, kita akan masuk kepada pola yang pertama, yaitu pola konfigurasi pada barisan bilangan ganjil. Nah, sebelum kita masuk kepada pola yang pertama, di sini Ibu sudah punya
beberapa lingkaran kecil yang nantinya akan disusun sesuai dengan barisan-barisan ini ya. Di sini ada beberapa lingkaran, bisa terlihat ya lingkarannya. Ya, kita masuk saja kepada pola konfigurasi pada barisan bilangan ganjil. Nah, perhatikan ke depan. Pola yang pertama itu adalah pola konfigurasi pada barisan bilangan ganjil. Nah, di sini sudah ada pola ya, dengan lingkaran-lingkaran kecil yaitu 1, 3, 5. Karena bilangan ganjil itu dimulai dari bilangan asli 1, kemudian 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kemudian kita akan menentukan rumus suku ke N dari bilangan ganjil ini. Kita lihat U1 di sini ya, atau suku pertama di sini adalah 1. Seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, U1 itu adalah suku pertama ya. U1 sama dengan 1. U2 sama dengan 3. U3 sama dengan 5. Nah, perhatikan, kita akan membuat sebuah pola. Misalnya 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3, dan seterusnya. Nah, 2 dikali 1 itu masih sama dengan 2. Bagaimana agar suku pertamanya menjadi 1? Maka ini dikurangi dengan 1. Nah, begitupun untuk U2. Maka ini juga dikurang 1, dikurang 1 juga. Dari sini kita bisa peroleh, kita bisa lihat nanti akan seterusnya ya. Seterusnya di sini akan 4, 5, dan seterusnya. Maka UN sama dengan 2 dikali, karena ini adalah bilangan asli, disimbolkan dengan N dulu ya. Maka N dikurangi dengan 1. Maka sudah diperoleh untuk rumus suku ke N dari bilangan ganjil ini adalah 2N dikurangi 1. Nah, inilah rumusnya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, perhatikan selanjutnya adalah pola yang kedua, yaitu pola konfigurasi pada bilangan genap. Nah, kita coba ya, ini di sini kita juga sudah buat pola yaitu 2, 4, 6 dan seterusnya ya. Nah, sekarang sama seperti pola pertama, kita akan mencari rumus untuk suku ke N dari bilangan genap ini, agar kita mudah mengetahui nanti berapa suku ke misalnya 10 dari bilangan genap. Maka kita tulis dulu U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 4 ya, U3 sama dengan 6, dan seterusnya. Perhatikan, di sini sama seperti yang tadi juga. Kita coba dengan pola ya. Ini adalah 2 dikali 1. Ini adalah 2 dikali 2. Ini adalah 2 dikali 3. Nah, dari pola-pola ini, ya, kita bisa lihat 1, 2, 3 ini adalah berurutan juga. Maka untuk UN sama dengan 2 dikali dengan bilangan asli yaitu N. Ini sudah sesuai ya, untuk suku pertamanya adalah 2, suku keduanya adalah 4, suku ketiganya 6. Kalau misalnya kita lanjutkan 2 kali 4 adalah suku keempatnya adalah 8. Maka rumusnya adalah UN sama dengan 2 kali N. Nah, inilah untuk rumus. Kita bedakan saja di warnanya ya. Suku ke N dari bilangan genap. Baik, untuk pola konfigurasi yang ketiga adalah
pola konfigurasi pada barisan bilangan persegi. Nah, coba perhatikan ke depan. Di sini sudah ada pola persegi ya. Ada 1, 4, 9. Nah, persegi kan luasnya itu adalah sisi kali sisi kan. Jadi setiap berarti kalau persegi setiap sisinya itu sama panjang. Berarti ini adalah sisi 1 kali 1. Ini adalah sisi 2 dikali 2. Ini adalah sisi 3, 1, 2, 3 dikali 3, 1, 2, 3. Seperti itu. Maka untuk rumus suku ke N dari barisan bilangan persegi ini adalah, kita ikuti polanya dulu ya. Ini 1, berarti bentar. Kita coba lihat U1 dulu. U1 dikali 1 sama dengan 1. U2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. U3 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, dari sini kita lihat ya. Kita lihat bahwa ini kan di bilangan asli adalah N ya. N dimulai dari 1, N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka dari sini kita bisa peroleh UN sama dengan N-nya adalah bilangan asli, jadi tetap N dikali dengan dirinya sendiri, berarti N juga ya. Maka UN adalah N dikali N adalah N kuadrat. Maka rumus dari suku ke N barisan bilangan persegi ini adalah UN sama dengan N kuadrat, dengan N-nya adalah bilangan asli. Seperti itu. Contohnya, jika kita ingin mencari suku ke 10 misal, U10, maka tinggal masukkan ke rumus U10 sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, seperti ini ya untuk bilangan persegi. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baiklah, perhatikan lagi. Macam-macam yang keempat adalah pola konfigurasi pada barisan bilangan segitiga. Nah, di sini kita sudah punya barisannya, yaitu 1, 3, 6. Ini membentuk sebuah segitiga ya. Bagaimana jika kita ingin menentukan rumus suku ke N-nya? Jadi kita coba ya. Maka coba lihat sini UN di sini adalah, nah kita lihat ya 3 ini jika dihubungkan dengan suku pertamanya yaitu 1, yaitu setengah. N-nya kan tadi bilangan asli ya, N 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka N-nya kita coba 1 untuk U2 ya, U2 dulu. U2 atau U1 dulu lah. U1 dikali N ya. Kali N, N-nya 1. Ini masih setengah. Bagaimana agar U1 ini menghasilkan 1? Berarti kita jumlahkan
si n-nya kan 1 ya. Berarti di sini n aja ya, n. Sini n ditambah 1. Coba lihat. Berarti U1 sama dengan setengah dikali 1 ditambah 1 sama dengan setengah dikali 1 tambah 1 kan 2. 2 kali 1 2. Berarti di sini 2. Nah, jadi ini bisa habis, maka menghasilkan 1. Sebenarnya rumus ini diperoleh dari luas segitiga juga, yaitu setengah alas kali tinggi ya. Jadi maka rumus suku ke n dari pola konfigurasi pada barisan bilangan segitiga itu adalah setengah n dikali n ditambah 1. Misalnya kita ingin mencari, kita buktikan dulu yang ini, bentuk suku keempatnya. Apakah benar rumusnya sudah sesuai ya? Kita coba untuk U4. U4 di sini 10. Kita coba setengah dikali n-nya 4 ya. 4 dikali 4 ditambah 1. Maka ini bisa dicoret ya, jadi 2. 2 dikali 4 tambah 1, 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti terbukti ya bahwa rumus ini berlaku untuk rumus suku ke n dari barisan bilangan segitiga. N karena ini adalah tingkat 2 ya, tingkat 2, maka an kuadrat plus bn plus c. Maka kita coba dulu ya, ini kita tulis kembali 1, 3, 6, 10. Nah, kita cari selisih antara 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 10. Maka 1 ke 3 itu ditambah dengan 2, 3 ke 6 itu ditambah dengan 3, 6 ke 10 itu ditambah dengan 4. Maka kita cari lagi selisihnya agar sama ya, 2 atau bedanya itu 2 ke 3 itu 1, 3 ke 4 1. Maka ini sudah sama. Nah, ada untuk tingkat yang paling bawah ini itu dibuat dengan 2A. Maka 2A disama dengan 1. Nah, 2A sama dengan 1 nanti kita peroleh A-nya sama dengan setengah. Untuk ini adalah 3A plus B sama dengan 2. Maka kita masukkan A yang sudah ada sehingga didapat B sama dengan setengah. Kemudian untuk mencari C-nya adalah A tambah B tambah C. Maka sudah disubstitusi, maka C-nya dapat sama dengan 0. Maka kita substitusikan nilai-nilai A, B, dan C ke dalam persamaan yang di atas agar kita memperoleh rumus dari pola barisan bilangan segitiga, yaitu UN sama dengan setengah N kuadrat. A-nya kan setengah ya, B-nya juga setengah, jadi ditambah setengah N ditambah 0. Maka kita bisa, karena ini mempunyai variabel yang sama, kita bisa keluarkan ya, jadi setengah N dikali N plus 1. Nah, perhatikan di sini sudah ada pola barisan bilangan persegi panjang, yaitu 2, 6, 12 dan seterusnya. Di sini ada 20 ya, sampai 20 dulu di sini. Nah, karena ini adalah persegi panjang, maka sisi-sisinya tidak sama. Kan tadi persegi sama ya sisi-sisinya. Nah, kalau ini tidak sama. Kita lihat ya. Nah, 2 ini diperoleh dari 2 sama dengan 1 dikali 2 ya. Terus 6 ini diperoleh dari 2
2 dikali 3. Kemudian 12 itu diperoleh dari 3 dikali 4. Seperti itu. Maka untuk menentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan persegi panjang ini, perhatikan ya, UN sama dengan ini adalah bilangan asli. Kalau kita urutkan itu nanti bakal 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya bakal membentuk bilangan asli. Maka UN sama dengan N dikali 2 ini diperoleh dari N ditambah 1. N itu kan 1 ya, berarti N ditambah 1. Maka rumusnya ada. Nah, maka kita bisa lihat dari perkalian ini, kita bisa menentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan persegi panjang. Coba perhatikan ya. UN N sama dengan. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Apabila kita lanjutkan, maka akan membentuk sebuah N sama dengan bilangan asli. Akan berurut menjadi 4, 5, dan seterusnya. Maka ini adalah ditulis dengan N atau bilangan asli ya. Dikali. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini diperoleh dari N ditambah 1 ya. N ditambah 1. Maka UN adalah N kali N plus 1. Jadi kita sudah memperoleh rumus suku ke N dari barisan bilangan persegi panjang. Kita coba dulu. Kita coba yang 20 U4-nya. U4 sama dengan 4 dikali 4 ditambah 1. 4 ditambah 1. Maka 4 dikali 4 tambah 1, 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Berarti ini terbukti ya, merupakan rumus suku ke N dari barisan bilangan persegi panjang. Baik, perhatikan lagi ya. Nah, kita sudah menulis kembali dalam bentuk angka di sini. Maka kita akan mencari rumus suku ke N dari barisan segitiga Pascal. Coba perhatikan ya. Nah, U1 di sini adalah 1 ya. 1 sama dengan 1. U2 sama dengan, ini dijumlah menjadi 2. Nah, ini juga dijumlah. Ini dengan ini juga dijumlah. Jadi U3 ya. 3-nya adalah ini baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, ini keempat, ini kelima. Kita lihat ya, U3. Berarti U3 kalau dijumlahkan 1 plus 2 plus 1 adalah 4. Untuk U4 sama dengan 1 plus 3 plus 3 plus 1. Berarti 8. Nah, lanjut untuk U5. 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1. Maka akan dihasilkan 16. Maka nanti jika kita perpanjang lagi, akan membentuk juga ya, membentuk seperti ini. Nah, perhatikan untuk U1 itu adalah
2 pangkat 0. Karena setiap yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan menjadi 1. Nah, lihat lagi. 2. 2 itu kalau dipangkatkan menjadi 2 pangkat 1. Seperti itu ya. Nah, 4 itu jika dipangkatkan yaitu 2 pangkat 2. Nah, untuk U4 yaitu sama dengan 8, kita pangkatkan lagi. 2 pangkat berapa? Pangkat 3. Nah, untuk 16, 2 pangkat 4 ya. Dari sini kita sudah terlihat pola. Sudah terlihat pola untuk menentukan rumus suku ke N-nya. Nah, maka kita bagi lagi. UN sama dengan 2 dipangkat. Kita lihat ya. Ini adalah pangkat ini hasilnya dari N dikurang 1. Kita coba U2, N-nya 2 dikurang 1 berarti pangkat 1 ya. Berarti di sini adalah N dikurang 1. Maka rumus suku ke N dari barisan segitiga Pascal adalah UN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Perhatikan ke depan, Ibu akan buat contoh-contoh dari penggunaan rumus suku ke N dari setiap pola barisan. Nah, yang pertama itu adalah pola barisan bilangan ganjil. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa rumus untuk menentukan suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Maka kita tinggal memasukkan U20, N-nya sama dengan 20. Yaitu U20 sama dengan 2 dikali 20 dikurangi 1 sama dengan 40 dikurang 1 sama dengan 39. Tuh, maka sudah suku ke 20 dari bilangan genap ini adalah 40 ya. Perhatikan ya. Kita langsung saja, ini U20 untuk persegi adalah N-nya tadi 20 kan. Jadi 20 kuadrat sama dengan 400. Jadi U20-nya adalah 400. Untuk pola barisan segitiga yaitu U20 sama dengan 1/2 dikali 20 dikali 20 plus 1. Maka hasilnya adalah 20 bisa dicoret dengan 2 ya, 20 bagi 2, 10. 10 dikali 21 menjadi 210. Inilah untuk barisan segitiga. Untuk pola barisan persegi panjang, maka U20-nya adalah 20 dikali 20 ditambah 1 sama dengan 20 dikali 21. Jadi 420. Oke, lanjut. Ini untuk yang terakhir adalah pola barisan segitiga Pascal. Maka U20 adalah 2 pangkat 20 dikurangi 1. Maka 2 pangkat 19. Sampai sini saja tidak apa-apa ya. Karena ini terlalu banyak untuk dipangkatkan. Jadi inilah contoh-contoh penggunaan dari rumus dari suku-suku ke N-nya. Gitu. Ada yang masih kurang jelas
atau belum paham? Boleh ditanyakan. Paham, Bu. Baik, di sini ada LKS yang akan dikerjakan. Nah, Ibu akan bagi kelompok dulu. Kelompok 1 itu ada Nurul, Farhan Arif, Silvi, dan kelompok 2 itu terdiri dari Hijriah, Nona, dan Khairunisa ya. Oke, selesai. Semuanya kumpulkan ke depan ya. Nanti tinggalkan satu kertas untuk per kelompoknya agar nanti maju ke depan. Baik. Kelompok siapa yang mau maju? Saya, Bu. Baik, kelompok Ade Nurul ya berarti. Ya, silahkan maju. Belum itu, coba kita tadi sudah belajar mengenai alat peraganya. Coba buat ke styrofoamnya, papan styrofoamnya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, coba kerjakan yang sudah dikerjakan dengan kelompoknya. Ya, baiklah, sudah selesai ya. Kita akan lihat dulu menentukan suku ke N dari barisan 579 ya. 2 kali 1 2 ya, benar ya. Ada yang menyanggah? Ada kelompok lain ada yang sama? Sama, Bu. Oke, baik. Silahkan duduk. Tepuk tangan untuk Ade Nurul. Setelah kita mengerjakan beberapa latihan tadi ya, kita akan menyimpulkan bagaimana seluruh materi hari ini. Kita coba simpulkan ya untuk rumus suku ke N dari pola bilangan ganjil sampai segitiga Pascal. Pola bilangan ganjil, rumus suku ke N-nya menjadi 2N dikurang 1. Pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2N. Pola bilangan persegi, UN sama dengan N kuadrat. Pola bilangan segitiga, UN sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Ya, bagus. Pola bilangan persegi panjang sama dengan UN N dikali N tambah 1. Pola segitiga Pascal adalah 2 pangkat N kurang 1. 2 pangkat N kurang 1. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, karena waktunya sudah habis, maka cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan bagi ibu juga. Semoga ibu harap kalian terus belajar dan jangan melupakan pembelajaran di setiap pertemuannya dan membuka-buka kembali atau membaca-baca kembali pelajaran yang sudah lalu, seperti itu ya. Baiklah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.